Aku cemburu loh semua orang kamu panggil kesayangan. Alumni dilaporin. Yeay. Loh, Deblen Ruko gitu. Ini lo jelantik ya. Lewat aplikasi yang tadi itu loh. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Selamat datang di Disko. Diskusi Kaonyo. Akhirnya kita sudah masuk ke episode ke 10. Tepuk tangan dong. Dan hari ini karena menjelang 2024 adalah tahun politik. Wes. Kak akan mengundang seseorang. Nanti orang ini akan menjadi calon pejabat. Dari mukanya sih udah lihat-lihat tanda-tanda korupsi sih dari mukanya. Ya, jadi Kak akan mengundang orang ini dan untuk masyarakat yang ada di sini silahkan nilai. Apakah Bapak ini cocok untuk menjadi pejabat atau tidak? Nah, inilah dia calon pejabat. Tepuk tangan dong. Oke, Bapak. Ya. Ya. Gimana? Bapak katanya adalah pejabat dari Partai Walang Sangit. Betul. Gambarnya. Iya, gambarnya begini ya. Iya. Ya, Bapak. Visi misi dulu sedikit, Bapak. Oh, visi misi. Ya. Wah, improve banget ini. Iya, iya. Kalau pejabat harus segini, Pak. Harus begitu ya. Iya. Ya. Tangannya bagus. Ya. Silakan Bapak visi misi Bapak sebagai calon pejabat. Kampanye lah. Kampanye. Kampanye lah. Ya, siap. Ya. Oke, saya dari kader Partai Walang Sangit. Saya cocok. Jadi Jadi gini, visi misinya adalah mensejahterakan para janda di seluruh desa. Itu pertama. Tepuk tangan. Luar biasa sekali. Yuk, Kemudian jika saya terpilih nanti, ya. jalan akan saya keramik. Ya, biar licin. Biar licin ya. Biar semua jatuh. Ya. Ya, itu. Kepala Bapak. Sekarang bisa Good. Luar biasa. Luar biasa sekali. Oke. Nah, oke, para masyarakat di sini, kira-kira kalau melihat Bapak ini sebagai seorang pejabat, kira-kira apakah yang dia lakukan saat pertama kali menjabat? Silakan dijawab. korupsi. Bagus. Itu yang saya lakukan pertama. Nah. Korupsi. Ayo, Ya. apalagi kira-kira yang dilakukan oleh Bapak ini? Minta proyek. Minta proyek. Benar ini juga benar. Oh, Minta bagus. proyek. Minta proyek. Yuk. Dia yang ngajak saya. Oh, ini sama ini kerja sama sama ini ya? Ya, ini Ya. tendernya kerja ya sama Ya. gitu. Ayo, apa ada lagi? kira-kira? Lapor Kak Onyor. Saya saat mau mana? Ada lagi yang lebih ekstrem lagi, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Ingkar janji. Oh, pasti itu. Oh, Itu pasti. Kita pastikan. Nah, begitulah Pak. Ya, kenapa kita tidak perkenalan tadi? Pak? Iya, Oh, ulang lagi. tidak apa-apa. Ini Iya. acara bebas, Bos. Bebas. Ya, acara bebas. Makanya nanti kita akan mengundang calon pejabat asli, Pak. Siapa tuh? Ya, adalah. Ada ya? Ya, di Oke. segmen selanjutnya Iya. boleh disebut, Oh, Pak. nggak boleh disebut. Bapak Oke. nggak baca skrip. Ya kan, makanya tetap di Disko. Diskusi Kaonyo. Yeay. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet. Selamat datang di Disko. Santai, Bos. Nah, kita hari ini akan mengupas tuntas profil seorang gadis cantik yang selalu menyebut semua orang kesayangan. Kak juga disebut kesayangan. Ya. Kayaknya harus ada deh, sabar Pak. Kayaknya kita harus ganti kalau misalnya masuk ke sini. Masa Kak sama dengan yang lain kan? Nah, kita coba apakah beliau mau mengganti nanti kan? Ya. Marilah kita undang langsung, inilah dia Nilo Jalanti. Undangan dong. Tugasku akhirnya dengan segala jerih payah
aku merayumu. Kamu mau datang ke sini? Aduh, gemetar aku. Nggak juga ini bener. Soalnya di sini kalau masuk harus ada ritual. Ritual adalah perkenalan dengan sesuai tema. Temanya hari ini apa? Nama jajanan pasar. Nama jajaran pasar. Nah, misal contohnya begini, saya kakek klepon. Itu misalnya. Nah sekarang juga silakan. Ayo. Kak Onyot adalah kesayangan kami semua di Niluh Jelantik. Sejak awal bertemu Kak Onyot, Tugek sudah jatuh cinta dan mengekspos dan mempromosikan kepada semua kesayangan di seluruh Indonesia bahwa Bali memiliki anak-anak muda yang berbakat. Dan salah satunya adalah Kak Onyot. Dan aku tidak mudah. Tapi jiwanya sangat muda. Nama dulu, nama. Saya Loh Lakla. Apakah pun? Inilah dia Nilo Jelantik. Tetap selalu ada di disko. Diskusi Kak Onyot. Grogi aku, grogi. Silakan, Tugek. Ya. Terima kasih. Tugekku, akhirnya kita bisa bertemu. Aduh, aku grogi kalau ditatap begini, bro. Ya. Tugek. Kak, dari tadi tak perhatikan. Ulala. Lain kalau memang jiwa Ini enos, keren belum sekali apa-apa, nih. ini udah enos aja. Sabar dulu. Tapi ini keren banget loh. Ya, desainnya keren ya. Untuk suami tercinta. Bu, yang punya produk ini bisa naik nggak 2 kali lipat bayarannya? Nanti jatahnya Mbak Niluh nanti ditransfer ke Kak Onyot ya. Nah, juga yang pertama nih. Kan terkait orang-orang taunya adalah Niluh Jelantik. Nama lengkapnya tuh guys sebenarnya siapa ini gitu loh. Siapa tahu Kak lamaran besok kan bisa. Ya. Asik. Om Swastiastu, Kak Om Onyot Swastiastu, kesayangan. Tugek. Nama lengkap Tuge adalah Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Nilo Putu Ari Pertami Jelantik. Nah sekarang kalau nama panggung kenapa bagian Jelantiknya kenapa nggak Pertami? Kenapa nggak Ari? Kakul? Nggak. Kenapa nggak? Itu maksudnya kenapa milih Jelantiknya? Pada tahun 2007, 2007. ya Wih, pada tahun jauh 2007 nih. kami mengalami sebuah peristiwa di mana kami kehilangan brand yang kami bangun sejak tahun 2003, yaitu Niluh. Nilo namanya. Nah, Niluh nama brand pertama kami. Brand apa itu? Brand sepatu. Sepatu. Sudah mendunia loh Kak Onyot, sudah berada di puluhan negara. Tapi hilang. Hilang. Jadi Hilang itu modelnya gimana tuh? hilang itu karena diambil alih oleh distributor kita yang menginginkan kami saat itu pindah produksi ke Tiongkok dan meninggalkan semua yang kami bangun di Bali. Oh ada begitu? Ada tahun 2007. Jadi Tugek memutuskan untuk menolak semua tawaran tersebut dan tentunya harus menghadapi konsekuensi kita kehilangan brand yang sudah kita bangun sekian tahun. Ya. Nah, di saat itu Tugek memutuskan untuk berdiskusi dengan Bapak dan menyampaikan, Pak, ini Tugek nggak bisa menggunakan brand Niluh lagi, tapi Bapak siapa? Bapak kandung, ayah. Oh iya iya. Mendiang Bapak. banyak soalnya kan. Yang di sana Bapak juga dipanggil sih. Iya. Oh, Bapak yang itu. Iya. Aduh, ngeri. Jadi, Terus lanjut. jadi nama keluarga Tugek adalah Jelantik, Ya. nama family. Ya. Karena Berarti dari nama keluarga, ayah. makanya dipilih Jelantik. Jelantik dan saat itu ya Tugek diskusi dengan Bapak dan Bapak menyampaikan kamu terlahir dengan nama itu. Oh, makanya dari situ makanya dipublish sekarang orang mengenalnya dengan nama Niluh. Niluh Jelantik untuk sekaligus juga untuk menyederhanakan panggilan karena nama Tugek sendiri kan sangat panjang. Panjang, dari, Jadi ya Pertami. jadi ada yang panggil Mbok Niluh, ada yang panggil Mbok Jelantik gitu kan. Jadi itu sebenarnya alasannya mengapa lebih dikenal dengan nama Niluh Jelantik. Niluh Jelantik. Dan sekaligus juga untuk proses proses kebangkitan kembali brand kami saat itu, kami kembali ke asal, kami kembali ke akar. We
we are going back to our roots, bahwa Bahasa Inggris. we are going back to our roots, bahwa Bali itu memiliki karya yang indah yang dihasilkan oleh anak-anak putra-putra daerahnya, dan Jelantik sendiri berarti embun yang menyejukkan. Oh gitu ya, tepuk tangan. Oh. Jala Antik, jadi embun pagi yang menyejukkan. Oh, dari situ dasarnya make perusahaannya berarti Nilo Jelantik juga. Brand kita Nilo Jelantik, perusahaannya namanya PT Talenta Putra Dewata. Oh, talenan. Berarti talenan. Nah, sekarang untuk kesayangan. Aku cemburu loh, semua orang kamu panggil kesayangan. Iya. Nggak serius nih, kenapa memilih kata kesayangan? Ini soalnya begini loh tuh, Gek. Nah, pacarnya Kak bisa cemburu kalau tuh Gek ngechat Kak terus panggil kesayangan gitu loh maksudnya. Semua Kak dipanggil kesayangan, kenapa milih kata kesayangan? Setiap orang punya panggilan tersendiri ya kepada orang yang ingin diajaknya berdiskusi. Betul. Nah, kalau Tuge itu menggunakan kata kesayangan karena satu, karakter Tuge yang memang penyayang, walaupun mungkin sebagian besar orang mungkin di luar kelihatannya sangat keras, tegas, galak gitu kan, saya ngopak gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya Aku percaya kalau dia galak. wajah rambu, tapi sebenarnya hati Tuge itu rintu. Dalamnya kita belum tahu, Bro. Ya Jadi memanggil kesayangan adalah bagaimana agar setiap orang, setiap sosok yang mereka ingin menyampaikan sesuatu, yang mereka ingin mengadukan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, mereka tahu bahwa jarak itu tidak ada antara kita. Oh, gitu. malah dengan manggil kesayangan itu kita merasa dekat. Jauh lebih dekat. Berani mengungkapkan semua unek-unek. Berani. Karena buat mereka, aku dipanggil kesayangan loh sama Simbo gitu kan. Dan buat mereka itu menjadi sebuah keberanian, satu langkah lebih ke depan untuk mengadu gitu kan. Dan Coy. kalau urusan cemburu, di sini Tuge bisa sampaikan bahwa setiap istri para kesayangan itu tidak ada yang berkeberatan dengan Tuge memanggil suami mereka kesayangan. Iya. Masa nggak ada? Karena Tuge kan gini, jadi gini, Tuge itu biasanya melihat komen ya, kan biasanya Ya. kadang-kadang ada tulisan dengan begitu banyak komen. Ya. Tuge lihat dulu profilnya. Kalau profilnya perempuan, Tuge panggil kesayangan atau sayangku. Kesayangan atau Ya, sayangku? kesayangan, sayangku. Iya, iya. Sayangnya Mbok gitu kan. Ya. Tapi kalau laki-laki pasti kesayangan. Kalau laki-laki pasti kesayangan, kenapa? Karena lebih universal. Oh, karena lebih universal. Ya, karena sayang itu adalah apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang lain, dan itu tidak selalu harus berbentuk materi, tapi bisa berbentuk sapaan, pelukan, ya kan, jabatan tangan, senyuman gitu kan. Jadi Tuge terjemahkan dalam sebuah kata kesayangan. Tapi dengan kata kesayangan itu apakah orang jadi lebih terbuka dan lebih mau mengungkapkan apa isi hatinya Ya, selama ini? sangat jelas. Karena buat mereka tumben loh ada yang manggil aku kesayangan misalnya begitu. Dan Karena mereka mau lebih banyak membantu nggak kalau kita panggil kesayangan? Kira-kira. Kalau misalnya orang kesayangan bantu dong soal ini gitu, mereka mau nggak kira-kira? kunci kita dalam hidup itu kan simpel sekali ya, seperti yang disampaikan oleh tetua-tetua kita. Ya. Kita menyampaikan misalnya kalau kita minta tolong kan permisi gitu kan. Ya, betul. Tolong gitu kan. Ya. Terus kalau kita bikin salah, mohon maaf, Mohon maaf. minta maaf gitu kan. Atau misalnya kita ingin menyampaikan sebuah ungkapan bersyukur, misalnya kita katakan terima kasih misalnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita tambahkan Dengan kesayangan. ya, mohon izin kesayangan, Wah. minta tolong gitu kan jauh lebih wow gitu kan, lebih lebih diterima ya. lebih diterima. Wah, Di nanti minjem duit pakai kesayangan aja, Bro. Lebih diterima kredit kita, Bro. Bisa ini, ya kan? Nah, sekarang untuk masa kecilnya tuh, Gak, apakah ada nama panggilan kecil nih? Kan orang kadang-kadang nggak tahu. Dulu waktu masih kecil, Kak tuh dipanggil Kevin. Nggak ada yang tahu, ya kan? Kalau tuh Gak ada nggak waktu masih kecil? Dari kecil hingga hari ini kalau dengan keluarga dan Ya. juga dengan teman-teman akrab dari kecil, panggilannya Ami. Ami. Ami atau Ami Ami. Award. Enggak. Oh, Ami berarti. Ami atau Ami. Jadi diambilnya dari Pertaminya itu.
Oh gitu, tepuk tangan dong. Saya mohon izin, boleh minta air nggak? Air. Itu ada botol tuh. Nah. Air. Lempar. Yuk, silahkan. Brand ini tolong masuk ke sini ya, tolong. Silakan minum dulu tuh, airnya udah Kak doain. Tuge kalau ada air yang ada brand ini, biasanya kalau ngajar di kampus itu biasanya Tuge buka stikernya. Kok gitu? Karena belum di-endorse. Enggak, Tuge bilang sama kampus-kampus itu, kalau mereka memasukkan brand ini ke kampus kalian, itu ada harganya yang kalian gunakan untuk nantinya mendaur ulang atau merecycle botol plastik yang sudah mereka buat. Wih, tenang. Oh, begitu. Ya, yang galon lepas deh, Bang. Ya, tolong. Ya, sekarang kita langsung aja nih ya, karena durasi. Oh. Terkait ada isu yang Kak dengar bahwa Tuge ini akan menyuarakan aspirasi rakyat. Itu awal mulanya kok bisa sekarang ini. Banyak ya Kak dengar, benar apa enggak kan nggak tahu. Katanya Tuge akan mewakili aspirasi rakyat. Benar atau tidak? Benar. Benar. Nah, apa yang mendasari seorang Nilo Jelante ingin mengambil jalan itu? Apakah karena jalan tikus sudah ditutup? Ya. Kita semua punya peran dalam hubungan kita di masyarakat sebagai seorang warga negara. Jadi musuh kita bersama itu adalah ketidakadilan. Wih, berat nih bro. Musuh kita bersama adalah ketidakadilan. Jadi di mana ada ketidakadilan, di mana ada hal-hal yang menimpa masyarakat, perempuan, anak-anak, usaha UMKM dan lain sebagainya, di mana mereka mendapatkan perlakuan yang mereka rasa tidak adil dan perlu diperjuangkan, di sana mereka akan datang mengadu, menyampaikan permasalahan yang mereka alami ke Mbok Niluh. Ya. Jadi ada istilah di Bali itu mendingan lapor Mbok Niluh. Oh, ada istilah begitu? Ada istilah. Oh. Tapi di saat yang sama Mbok Niluh selalu menyampaikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, bahwa kita tidak bisa menyuarakan suara yang mereka sampaikan itu sendiri. Ada institusi-institusi yang mereka bekerja dengan baik, mereka bekerja dengan semaksimal mungkin, dan mereka juga harus kita hormati. Jadi di sana kami menggandeng kepolisian, menggandeng pihak TNI, menggandeng pihak imigrasi, untuk bea menyelesaikan cukai, masalah-masalah di masyarakat. iya, Dirjen Pajak dan instansi terkait lainnya, bahkan juga kepala daerah dan juga pejabat publik. Kami gandeng mereka, kami posisikan mereka di posisi yang terhormat. Ya. Sebagai wakil rakyat, Ya, sebagai ya. pelayan rakyat, dan Mbok Niluh sebagai messenger. Nah, dalam beberapa hal, Facebook. dalam beberapa hal suara-suara yang kami sampaikan ya memang sangat keras, sangat tegas, dan sering banget sampai, akan tetapi masih bisa dimaksimalkan, masih bisa lebih keras lagi, dan salah satu caranya adalah dengan cara masuk ke dalam sistem tersebut. Oh, itu yang mendasari. Kalau Kak kan mikir begini, sebenarnya tanpa jadi itu pun seorang Nilo Jelante kan sudah menyuarakan sebenarnya. Tapi kenapa harus masuk? Karena dengan adanya gimana sih ngomong? Dengan adanya Nilo Jelante di sana, berarti akan lebih mudah dalam proses membantu masyarakat itu. Ya, sangat jauh lebih membantu. Kenapa? Karena kita akan menjadi perwakilan dari rakyat yang sebenar-benarnya bekerja dan mengabdi untuk rakyat. Dan Tuga ingin memberikan pandangan kepada para orang tua, kepada saudara-saudara kita di Bali, bahwa mereka adalah berharga, bahwa mereka adalah berhak diperjuangkan, bahwa suatu hari nanti kita sama-sama akan meninggalkan Bali ini dalam kondisi yang jauh lebih baik pada saat kita hadir di dalamnya, dan masa depan tersebut berhak untuk dicapai oleh anak-anak kita, terlepas dari apapun latar belakang pendidikan, agama, dan semua yang selama ini membuat kita merasa bahwa jadi pejabat itu mesti begini, jadi pejabat itu mesti jadi saudaranya si ini, atau misalnya jadi pejabat itu sudah menjadi sebuah suratan takdir bahwa satu keluarga mesti jadi pejabat, enggak gitu loh. Tapi kenyataannya begitu. Ya, sekarang kita akan rubah. Sekarang kita akan bersama-sama melakukan sebuah gerakan yang sangat revolusioner. Kita akan sama-sama menunjukkan bahwa Bali itu terhormat, rakyatnya kuat, perempuannya bermartabat. Terhormat. Ya.
Oke, berarti itu dasarnya seorang Tuge. Nah sekarang dalam proses Tuge menjadi seorang bisa dibilang oke rakyat lah kan gitu kan. Apa nih bagian apa nih? Kak nggak tahu nih. DPR, DPD apa nih rencananya Tuge? Tuge sudah mundur dari salah satu partai politik sebagai Katanya ada isu karena itu berkoalisi iya. dengan itu. Itu benar atau enggak? benar, Karena itu. benar. Dan salah Dia satunya terbuka lagi di sini. itu salah satunya, dan karena Tuge memutuskan untuk 100% ngayah, 100% berjuang, 100% mengabdi untuk rakyat Bali. Loh, di Bali. kenapa nggak setuju kata pemimpin partai yang di sana dekat dengan itu? Kan beliau cerdas ngomongnya. Menjadi pengayom masyarakat itu kecerdasan saja tidak cukup. Negara begitu, ini banyak punya orang cerdas, banyak punya orang pintar, akan tetapi kita masih sangat-sangat kekurangan dengan orang-orang yang memang murni mengabdi, tulus bekerja untuk rakyat yang menjadi alasan mereka mengapa mereka menempuh jalan politik itu dari awal. Mereka mengatakan saya ingin menjadi wakil rakyat, saya ingin menjadi pejabat, saya ingin menjadi kepala daerah, saya datang dari rumah ke rumah untuk menyampaikan saya berjuang buat kalian, saya bla bla bla, begini begitu, gitu. Jadi cara menunjukkan dengan hal yang sebenar-benarnya adalah bukan hanya dengan menjadi orang pintar gitu loh. Orang pintar itu banyak, tapi orang pintar yang menggunakan otaknya, hatinya, empatinya, dan juga punya prinsip dan integritas. Nah, orang-orang seperti itulah yang harus kita support, yang harus kita dukung lah. Yang harus kita dukung. Ya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang dari proses perjuangan terberat selama proses ini kan pastilah ada kendala-kendala untuk menjadi seorang yang mewakili suara rakyat itu kan berat. Ini kompetitor banyak, Bro. Wih, bapak-bapak di sini kok kayaknya nak happy ya, ini anak takut ketawa anak. Ya, wah politik ya. Nanti kalau masalah kayak sendiri nih lo bro, tolonglah ketawa biar masuk komedi nih. Tolong. Ya, apa namanya perjuangan terberat tuh, yang paling berat deh gitu. Buat Tuge semua perjuangan itu adalah sebagian dari warna hidup Tuge ya. Jadi kita sudah mengalami jatuh bangun kita selama menjalankan membangun brand, di mana brand tersebut kita jalankan dengan prinsip dan integritas, di mana di saat yang sama Nilo Jelantik juga menjadi wadah dan tempat pengaduan bagi masyarakat yang termarginalkan. Jadi nggak gampang menjalankan sebuah brand, di saat yang sama kita memutuskan untuk tidak menjual harga diri kita. Dan ini kita lakukan jauh sebelum hiruk pikuk politik gitu kan. Nah yang terberat itu kalau kita ini ya. Kejadian deh. Kejadian apa? Oh, kalau kejadiannya banyak. Yang paling menusuk lah. Oh iya, dilaporin gitu kan misalnya kan, dilaporin. Ya, tos dulu nak Tos dulu. Tos. Kita sama-sama alumni dilaporin. Kok bangga dilaporin? Akan tetapi karena kita menghormati institusi, karena kita menyayangi institusi dan kita adalah warga negara yang baik dan taat kepada aturan, jadi kita menghadapi semua laporan-laporan tersebut dengan kesatria. Ya. Terus sekarang dari perjuangan itu kan masa laporin aja, ada yang lebih ancaman? Kalau ancaman dan lain sebagainya itu Tuge hadapi jauh sebelum Laporan. Jauh sebelum itu. Jadi dari masa Pilpres yang pertama ya, di mana Tuge memutuskan memang untuk terjun aktif sebagai relawan di tahun 2014. Itu non-stop itu, dari nomor HP didaftarkan di sekian situs kencan, dan Tuge menerima sampai... Wah, kenapa Kak nggak tahu Kak order kalau Kak tahu? Pernah Kak order Nilo Jelantik. Sampai ada sekitar 6.600 WA yang masuk, yang membooking Tuge. Masa? Ih, kok banyak yang suka model begini ya? Wih, karena notis ini banyak loh yang sukanya, benar? Sayang, karena mukanya diganti sama perempuan-perempuan yang apa ya, yang inilah yang cantik gitu kan, yang
ya Tuge kan nggak tahu wajah-wajah perempuan itu kan, Iya, tapi iya. direpresentasikan seperti itu dan Banyak yang order. banyak 6.600 itu yang tersimpan WA-nya. Karena tersimpan archive jaga-jaga kalau nanti ada hal-hal terjadi, jadi ada barang bukti kan gitu kan. Oh gitu. Ya, itu salah satunya. Terus ya usaha misalnya didiskreditkan. Terus bagaimana akses-akses Tuge misalnya dalam berbagai kegiatan juga ditutup gitu kan. Di-blok gitulah Di-blok. istilahnya. Tapi tidak apa-apa. Kamu bisa menutup pintu itu untuk seorang Niluh Jelantik, tapi Tuhan dan semesta akan membukakan jendela-jendela lainnya. Wih. Backingannya Tuhan sama semesta bro, berat. Nah sekarang pencapaian seorang Niluh Jelantik yang paling sulit dilupakan misalnya pernah menolong seseorang yang paling ingat banget seorang Niluh Jelantik. Ini sedih nih apa enggak nih? Biar tak isi musik sedih nih. Ini lengkap nih di sini nih. Mau apa? Sedih apa enggak? Sedih. Belang teh. Oh, melang teh. Marah dia nanti susah nih sama ibu ini. Ya tuh, Ge. Apa nih? Jadi setiap hari dalam hari kita adalah sebuah pelayanan. Kita melayani masyarakat. Mereka datang mengadu dan dengan semampu kita, dengan sekuat kita, kita menerima, mendengar dan memberikan solusi. Ya, memberi solusi. Ya, kita gunakan kekuatan yang kita punya, networking yang kita punya, hubungan-hubungan baik yang kita punya dengan semua institusi dan juga dengan para pejabat dan kepala daerah untuk untuk menjembatani pihak yang masalah-masalah tersebut dan meminta tolong kepada para pemegang kebijakan itu untuk memberikan solusi. Nah, kami gunakan media sosial kami. Ya. Jadi media sosial kami sangat efektif, menjadi benchmarking, menjadi acuan para pejabat dari kepala desa hingga kepala negara, dari menteri hingga hingga berbagai Pejabat lah pejabat ya di institusi. Dan salah satunya saat itu ada kejadian, jadi seorang perempuan mengirimkan sebuah pesan terkait kondisi yang dialami kakaknya. Nah, Apa itu? kakaknya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan di saat yang sama kakaknya menderita sakit kanker. Oh, seorang wanita. Seorang perempuan. Sakit kanker Nggih. plus KDRT. Plus KDRT. Waduh. Dan plus sang suami memiliki perempuan lain dalam hidupnya. Lengkap. Ini. Nah, Tragis ini, tragis. Nah, laki-laki terus, ini terus. adalah seorang pejabat. Wah, tambah asik ini ceritanya kalau gini. Laki-laki ini adalah seorang pejabat level cukup tinggi. Terus? Ya, di instansi bip bip bip. Oke. Ya. Sendiri dia nyensor, bro. Sendiri. Kita sudah sediakan tukang sensor di sana. Terus? Dan si adik menyampaikan, Mbak Niluh, ini kondisi yang dialami oleh kakak saya. Saya sudah melakukan tindakan seperti ini. Ya. Mohon Mbak Niluh dibantu gitu kan. Nah, Tuge memutuskan untuk langsung menindaklanjuti. Jadi Tuge menghubungi si adik, mengecek juga di media, apakah sudah ada media yang meliput dan lain sebagainya. Ternyata sudah diliput oleh beberapa media mainstream. Ya. Jadi Tuge mengekspos dan menyampaikan pesan, mengingatkan kembali bahwa ini ada laporan loh, bahwa ini ada perempuan yang terkena musibah loh, gitu kan. Nah, tulisan tersebut viral dan sangat viral hingga akhirnya sang adik takut. Akhirnya sang adik menelpon Tuge, aduh Mbok, tulisannya viral gitu kan. Saya dihubungi oleh keluarga dan lain sebagainya, ditanya kenapa ngadu sama Mbok Niluh gitu kan. Akhirnya kan viral. Nah, Tuge di sana bertanya pada beliau, kamu tuh maunya apa? Kamu mau memperjuangkan hak kakakmu? Kalau kamu mau memperjuangkan hak kakakmu, Mbok Niluh temani.
Mbok Niluh tidak berhak melakukan keputusan apapun karena kalian bukan keluarga Mbok Niluh. Iya, Tapi karena kamu datang ke Mbok Niluh dengarkan dan ini yang Mbok Niluh sampaikan, gitu kan. Sekarang begini saja, maunya kalian itu apa? Ya. Kami ingin agar ibu, yaitu ibu kandung si perempuan ini bisa menengok putrinya yang sedang terbaring di ruangan ICU di sebuah rumah sakit. Penganiayaan. Jadi penganiayaan sudah berlangsung lama dan di saat yang sama si perempuan ini Kan sakit. Kan, mengetahui kan. dirinya sakit kanker. Ya, Sudah ya. stadium sekian dan pada saat kondisinya drop harus dirawat di ICU. Sang ibu kandung tidak bisa menengok putrinya sendiri. Jadi dia harus duduk di luar rumah sakit, setiap hari dia mau Banten, bawa canang, tinggal di kos-kosan di dekat rumah sakit tersebut, Ya, ya, ya. berdoa untuk anaknya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita seorang manusia gitu menyaksikan ini anak kandungnya lagi sakit parah di ICU, terus mama kandungnya ada di luar nggak bisa bertemu dengan anaknya, apa yang kita lakukan? Kenapa nggak bisa ketemu? Karena sudah dikondisikan nggak boleh ketemu Oleh oknum. ya yang tadi. Ya. Oh. Gitu. Oh, sampai diisolasi begitu berarti. Diisolasi. Nah, waktu itu Tugek menyampaikan begini. Jadi gini aja deh. Aduh, Mbok, saya blank nih, Mbok. Saya nggak bisa karena kan pasti ada rasa takut ya. Iya. Gini aja. Mbok akan ketik, kamu screenshot, kamu kasih ke si suami. Dalam jangka sekian jam, kalau tidak ibu diizinkan masuk ruangan, tak blow up lagi. Ya, ya. Tak blow up, tak expose institusinya, Ya, tak ya. bilang. Jadi saat itu sekitar jam 10 pagi, Tugek tulis kepada suami begini-begini, Ya, ya. tolong persilakan ibu mertuamu bla bla bla. Itu sekitar jam 10, jam 11, jam 2 siang kalau tidak salah, sang ibu sudah berada di luar ruangan ICU. Oh, sudah diizinkan langsung. Sudah diizinkan. Berarti nggak sampai di blow up lagi. Tidak blow up. Nah, cuman kan sekarang perempuan ini kan dalam kondisi yang yang sedih, Ya, yang tidak bisa menyampaikan isi hatinya karena Ya. kondisinya sudah sangat-sangat lemah. Nah, Tugek nggak puas hanya dengan ada ibunya di ruangan itu. Ya, terus akhirnya Tugek tanya lagi sama adiknya, hmm, gimana? Keluarga besar bagaimana di Bali? Ingin nggak agar kakak kalian pulang? Mau nggak kakak kalian pulang? terus akhirnya Tugek kirim lagi pesan. wah, malah Tugek yang cetan sama suaminya. Screenshot. Oh, screenshot. Di screenshot Tugek kirim pesan bilang begini. Sama Tugek bilang sama sang adik. Kakakmu itu dilahirkan, dibesarkan sama orang tua kalian, disekolahkan tinggi-tinggi, berkarir hingga akhirnya jatuh cinta dan menikah dengan si lelaki ini Ya. dan memiliki beberapa anak gitu kan. Ya, ya. Nah, sekarang pada saat dia sudah dewasa, dia diperlakukan dengan tidak manusiawi, dicarikan penggantinya, diperlakukan seperti itu dan sekarang yang dia butuhkan adalah kasih sayang Dari keluarga. dari keluarga. Akhirnya Tugek sedikit mengancam. Jadi Tugek bilang, jangan bilang tidak punya uang. Karena waktu itu si suami bilang sama dokter, cabut aja dah ventilatornya. Ah, Saya sudah tidak punya uang. Lah dia kan pejabat. iya. Waktu Pejabat. itu udah ada BPJS belum? Dia ini kejadiannya baru beberapa tahun yang lalu. Oh, Ya. ada BPJS. Dia pejabat, akan tetapi kan ada beberapa fasilitas yang memang tidak bisa di cover ya kemungkinan Ya, dia ya, gitu ya, kan. ya. Jadi Tugek sampaikan inilah saatnya kamu memberikan pengabdian kepada ibu dari anak-anakmu. Kamu pulangkan dia. Kamu pulangkan, aku nggak mau tahu caranya kayak gimana, terserah pokoknya yang penting perempuan ini harus pulang bertemu dengan orang tua dan keluarganya. Setidaknya kalaupun misalnya dia sembuh, dia berada di samping keluarganya. Dan jika Tuhan berkehendak lain, Ya. setidaknya dia bisa dekat dengan keluarganya. keluarganya. Dan dalam hitungan kalau tidak salah, tidak lebih daripada 2 hari, Ya, si perempuan ini pulang ke Bali menggunakan pesawat charter. pulang ke Bali menggunakan pesawat charter. Dan Yang bayar suaminya? pokoknya aku nggak ngurus. Oh, nggak ngurus itu ya? Yang penting pulang. Ya, ya, ya. Yang penting pulang. Daripada nanti kena kutuk seorang ibu kan, karena surga itu di telapak tuh kan. Ya.
Sekarang hari ibu lagi ada, nih kene Kak Onyet Ya mentakon. cocok sekali Bang, kita bahasanya. Dan teman-teman di sini jangan ngantuk ya tolong. Ceritanya bagus sekali. Jadi akhirnya di airport itu beliau disambut oleh keluarga besarnya dengan rasa keharuan, Dengan kondisi yang masih tidak stabil. dengan kondisi masih pakai ventilator. Oh iya ngerti. Nah, terus Jadi akhirnya, kondisi masih pakai ventilator dan bukan hanya si adik saja yang menghubungi Tuge, akan tetapi juga teman-teman alumni satu sekolahnya. Dan mereka mengirimkan semua video-video dan foto-foto itu, dan Tuge melihat dengan hati yang sangat hancur. Di saat yang sama Tuge sangat bahagia. Si anak ini bisa dekat dengan orang dekat tuanya, dengan orang tua. dan walaupun mendapatkan tentangan dari keluarga pihak laki-laki, Tuge menyampaikan itu adalah urusan keluarga kalian. Tugasku adalah perempuan ini berhak untuk bersama keluarganya. bersama keluarga. Dan dan beberapa lama setelah itu pihak keluarga dari si perempuan ini datang ke rumah. Iya. Mereka datang mengucapkan terima kasih dan kami video call. Akhirnya sembuh. Saat video call kemarin itu sudah tidak pakai ventilator, jadi pakai oksigen. Iya. Belum bisa bicara, tapi kami menggunakan bahasa mata. Jadi kalau Iya. kalau Mbok nanya misalnya sayang gitu kan, jadi matanya itu benar-benar yang saya mau sembuh gitu kan. Jadi kita itu apa ya, nggak bisa digambarkan ya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ini adalah salah satunya yang kami harus jalani setiap hari di masyarakat. Iya. Dan apa namanya ya, dan kita tidak bisa memilih orang dengan permasalahan yang ingin kita tanggapi gitu Ya, kan. bantu, Jadi ya. buat mereka ya Mbok Dilu adalah kakak, mama, adik, ibu, sahabat kan. Jadi tidak hanya perempuan saja yang mengadu. Pacar. Oh ya, ada banyak pokoknya. Jadi jadi para bapak-bapak juga para laki-laki yang menjadi pejuang dalam keluarganya, menjadi kepala rumah tangga di saat pandemi kemarin melanda itu sekian tahun itu kita benar-benar gaspol itu mensupport, menerima pengaduan mereka dan kita nggak main-main, kita 100% fokus pada saat itu bagaimana agar mereka bisa tetap lanjut mencari nafkah untuk keluarganya, dan saat itu Bali harus tetap buka. Oke, tepuk tangan dong. Sebegitu luar biasa perjuangan seorang Nilo Jelantik, dan itu kenangannya luar biasa sekali ya. Maksudnya mata sudah mulai berkaca-kaca tadi, ya kan? Tapi ketawa lagi nggak jadi ngambil tisu. Nah sekarang kejadian unik atau lucu saat menolong seseorang. Ada nggak setelah ditolong nggak jadi? Ada nggak? Ada nggak? Atau kita sedih lagi ya biar nggak nanggung air matanya ini. Nggak. Ada nggak? Semua yang ini ya, semua yang mengadu kepada kami lakukan dan gunakan sebaik-baiknya kemampuan yang kami miliki untuk membantu mereka. Jika ada hal-hal misalnya yang memang bukan menjadi ranah kami, kami menyediakan menyediakan komunikasinya. Jadi nggak semuanya kita harus lakukan sendiri. Misalnya ada orang kehilangan sepeda motor misalnya, kita akan langsung menyolek pihak kepolisian dari Polda Bali hingga polsek terkait, dan mereka dengan sigap itu langsung misalnya menindaklanjuti. Jadi bukan kita yang nangkep malingnya, bukan kita yang. Nah, kalau yang tidak jadi itu ada nggak? seingat Mbok Nilu Nggak ada ya? Tidak ada ya? Nggak ada. Semuanya ada permasalahan, lapor ke Nilo Jelantik, akhirnya bisa diselesaikan. Kami awali dengan mendengarkan dulu apa yang menjadi masalah mereka. Setelah itu kami bantu, kami follow up. Akan tetapi tidak semua proses bisa langsung selesai hari itu. Misalnya contohnya ada PMI yang jumlahnya 357 orang kena tipu, uangnya dibawa lari. Di saat yang sama setelah sekian tahun mereka tidak diberangkatkan, mereka mengadu. Otomatis karena ini ranahnya adalah ranah hukum, kami
serahkan kepada pihak kepolisian. Dan kami memiliki 25 pengacara yang keren-keren banget dari Pradi Sai Ya. yang mereka itu full ngayah. Jadi Mbak Nilo full ngayah, kalian juga harus full ngayah, dan mereka gaspol full ngayah untuk 357 sematon Bali yang haknya mereka dibawa lari dan saat ini masih dalam proses penyelidikan di kepolisian. Jadi nggak bisa langsung instan gitu. Iya. Berarti semua pengaduan itu akan diproses sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan selama ini oleh timnya Nilo Jelantik. Tepuk tangan dong. Pertanyaan terakhir ini, kira-kira ada nggak yang orang datang itu, loh, dia beli ruko gitu? Ada nggak? Ada yang begitu ada nggak? Soalnya kalau pejabat kan biasa, Pak, gini dulu kan biasanya, Pak, itu ada nggak kalau yang begitu? Ada nggak? Ini rakyat sipil apa? Sipil? Bukan ini kan, bukan yang ada di ruang-ruang itu kan? Bukan. Kalau yang rakyat sipil gitu misalnya datang, masam ini mulutnya. Gitu. Oh iya. Kalau rakyat sipil kesayangan Nilu ya apa namanya ya ibaratnya kayak kalau Nilu berada di warung dan lain sebagainya, misalnya ya udah sini sayang, maaf nasi dulu bareng, ini rokok, ayo rokok gitu. Nggak masalah. Gitu ya. Rakyat sipil. Rakyat sipil. Ya, bukan berarti mereka malas, tidak sama sekali, tapi ya keadaan mungkin ya. Ya kadang juga keakraban dan lain sebagainya. Mereka kan nggak minta rokoknya 1 bal gitu misalnya kan. Kok nyusahin? Tapi kalau misalnya, nah itu kita sikat itu. Tidak ada itu uang rokok itu. Oh yang misalnya ada kegiatan minta uang rokok gitu misalnya. Bukan, kalau misalnya yang itulah yang mereka punya wewenang itu. Gitu. Kadang-kadang kan ada ngerti. ya. Itu kita otak kalian nggak nyampe semua. Oke. Itu kita tidak kasih gitu kan. Iya. Itu dulu segmen 2 ini bersama seorang Nilo Jelantik. Nah, kita akan lanjut di segmen 3. Tetap di Disko. Diskusi Kak Onyot. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet. Kembali lagi di Disko. Kak Onyot. Tetap bersama Ayang Ebebku. Nilo Jelantik. Ya, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya di mana Kak akan memberikan pertanyaan dan dijawab cepat maksimal 2 kata. Segmen ini namanya adalah 2 kata. Oke, Tuge, kita langsung ya. Pertanyaan pertama. Ketemu setan atau ketemu mantan? Ketemu setan. Ketemu setan. Tepuk tangan dong. Ya. Kenapa takut sekali ketemu mantan? Ya, ayo, coba. Karena ketemu mantan sudah sering, tapi ketemu setan belum pernah. Tapi kalau manusia yang sifatnya kayak setan ada nggak? Banyak. Oke, selanjutnya. Orang tidak pernah tahu kalau saya punya sebuah hobi ... Makan beras. Serius? Iya. Orang makan nasi, dia makan beras. Enggak, kok bisa? Emang dari dulu ya? Ya dari kecil kalau maturan di pura itu pasti dikasih bagian biji yang paling banyak sama jeronya, jadi. Berarti kalau gas habis, ibu ini bisa aman. Enggak usah anak nasi. Bener kan El ya? Tapi kita bilangnya kalau di kantor itu kacang. Oh, Kalau beras itu. ya mama bilang kacang gitu, ngerti dah anak-anak. Dibawain beras. Ya. Wih. Waduh. Beras Garuda gitu ya. Kacang diganti kan. Saya paling takut kalau melihat kesayangan 2 kata. oh 2 kata. Ini sangat sulit. Ya, sulit kan? Sulit ini walaupun santai bertanyanya. Saya paling takut kalau 2 kata. Yuk. 2 kata. 2 kata. Nggak bisa. Saya paling takut kalau hilang integritas. Wih.
Tidak diragukan jawabannya, Bros. Ya. Sesuatu yang paling ingin saya miliki. 2 kata. Kesejahteraan rakyat. Wih. Tidak bisa dikomedikan. Nah, jika saya tidak menjadi seorang anggota dewan, maka saya akan menjadi Mbok Nilo. Mbak Nilo. Selanjutnya, jika ada yang menghina apa yang saya kerjakan, maka saya akan 2 kata. Cuek saja. Cuek saja. Kirain saya santet. Jika saya tidak punya uang dan dalam keadaan kepepet, maka saya akan Minta Kak Onyot. bisa. Lewat aplikasi yang tadi itu loh. Minta Kak Onyot. 2 kata untuk pejabat yang lupa akan janjinya. Nah, 2 kata. Nas. Ya. Nastit. Nas tit. Oke. Boleh itu. Sudah biasa diucapkan. Tenang aja. Terus 2 kata untuk teman yang berkhianat. Untuk teman yang pernah mengkhianati. 2 kata. Nah, lama kan? Nah, susah ini. Ini lebih susah dari soal masuk dewan ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Wow, cloud yang begitu ya. Jika pasangan saya selingkuh, maka saya akan Packing dan pergi. packing dan pergi, bisa 2 kata. Kalau calon pejabat boleh aja, bro. Nggak apa-apa, lebih dikit-dikit nggak masalah. Packing dan pergi. Tapi sebelumnya tak gebukin dulu. Aku berharap selingkuh sama Kak Onyot begitu ya. Saat saya sedih, maka saya akan. Ayo. 2 kata. Duduk dan diam. Duduk dan diam. Ya. Tambah sedih. Duduk dan apa? Bukan diam nggak ngapa-ngapain, Kak. Jadi duduk dan bicara dengannya. Nyanya siapa? Nya ini apa nya? Nah. Dengannya. Oh nya. Tepuk tangan dong. Terus hal sederhana yang membuat saya bahagia. 2 kata. Senyum rakyat. Wih. Ini nggak di briefing kok pintar dia jawab. Benar. 2 kata untuk orang tua. 1 kata boleh. Maksimal 2 kata. Pahlawanku. Pahlawanku. Terus 2 kata untuk yang support selama ini. 2 kata. Kalian kesayanganku. Kalian kesayangan. Oh, lempeng semua jawabannya. Template biasa seorang calon pejabat. Luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi sekali dong buat tugeknya Kak ya. Dan di segmen ini juga ada seseorang yang ingin bertanya langsung kepada Niluh Jelantik. Siapakah orangnya? Dan inilah dia, fans Niluh Jelantik. Musik alami kita, yo. Pokoknya habis acara kita migran, bro. Bapak, Ya? Bapak karena masuk ke sini harus ritual wajib. Oh, ritual. Ya, tema hari ini apa? Jajanan pasar. Oh, jajan pasar. Kak udah tadi, Mam. Oh, udah ya? Ya, sekarang Bapak, itu kenalkan diri Bapak dulu. Perkenalkan, nama saya Teguh. Lupa. Jajan pasar. Teguh Klepon. Tetap di disco. Diskusi Kak Ono. Tepuk tangan dong. Ini katanya Bapak mau nanya nih, Mam. Loh, Iya, Jelantik. Mbok mau nanya, Mbok. Ya. Kalau
wakil rakyat tuh kan biasanya harus pinter-pinter dengerin rakyat ya. Bagus. Bener kan? Bagus. Ya, itu dong pertanyaan tuh yang berkualitas. Tunjukkan acara ini bagus, Bro. Iya. Nah, sekarang coba tanya lagi yuk. Nah, kalau cara dengerin suara cewek tuh gimana ya? Soalnya cewekku tuh bilang terserah apa-apa, nggak apa gitu. Padahal suaranya ada apanya gitu. Kalau dia yang ngomong semangat. Kalian semua mengalami ya? Enggak. Nah, cewek kan rakyat juga. Iya. Nah, bagaimana nih? Nah, ini seorang Nilo Jelante kan ahli dalam soal wanita gitu Iya. kan. Nah, coba dikasih tahu bagaimana mengetahui isi hati wanita itu kan. Teguh Klepon. Iya. Perkenalkan Bu Lulakla. Acara ini sangat-sangat tidak berkualitas. Wanita. Perempuan itu memiliki banyak cara untuk menyampaikan keinginannya. Kadang dengan menyampaikan saya tidak apa-apa berarti there is something wrong. Gitu kan. Apalagi kalau sudah bilang I'm fine, I'm okay. Nah berarti itu nggak okay, ya kan? Ya enggak, gitu kan? Setuju, oke. Tepuk tangan dulu. Anda itu setuju aja Anda. Bukan nih lu Teguh. Jadi perempuan itu kuncinya sangat sederhana. Cukup mendengar, didengar saja. Jadi dengarkan, menyentuh hatinya dengan cara, salah satunya adalah dengan cara to the point. Gitu. Iya. Kadang kan misalnya mau nonton film apa gitu ya terserah Hayang deh gitu kan, mau nonton film yang ini enggak, mau nonton film ini, tapi aku nggak suka horor, aku nggak suka komedi, loh katanya terserah Hayang kan gitu kan. Ya mungkin kita bisa sampaikan, Yang nanti kita ke ini yuk, ke mall ini yuk, ada ini, ada apa namanya, ada konser Kak Onyet misalnya gitu kan. Jadi nanti sambil pulang kita nonton film Avatar gitu misalnya kan, contohnya seperti itu gitu kan. Sentuh dia di hatinya. Tidak harus sentuhlah dia tepat di hatinya. Ari langsung. Jadi tidak harus selalu dengan hadiah, dengan bingkisan, tapi cukup misalnya dengan, kadang-kadang cukup dengan pegangan tangan. Cukup tunjukkan kita itu care sama dia di depan publik gitu kan. Jadi Beliin tas Gucci. Care. Care itu care. Oh berarti gitu ya? nggih, karena perempuan juga kan adalah bagian dari rakyat kan gitu kan. Ya kecuali kalau misalnya dia ada keinginan-keinginan tertentu, ya kalau memang kita tidak bisa memenuhi kan tetap disampaikan, misalnya jangan bilang kamu cerewet sekali gini gitu misalnya. Terima kasih sudah mempercayakan aku dengan permintaan hadiahmu. Tunggu sebentar ya sayang. Ya, Beli berjuang dulu ya gitu. Kalau gitu kan iya, terima kasih banyak sudah menemani perjuangan Beli. Gitu contohnya kan. Udah langsung nyesek dia kan. Waduh, aku belum ngapain buat dia kok dia udah terima kasih sama aku gitu. Pokoknya kalau kamu ketemu cewek selalu bilang terima kasih. Enggak gitu. Terima kasih aja terus. Berarti Jadi- kan berusaha menuruti sebenarnya keinginannya dia. Iya. Besok kata Beli Teguh gini, udah deh Buluh, kalau gitu besok kalau pacar saya minta gini-gini tak antar ke Buluh aja, Buluh yang jawab. Oh, boleh. Boleh berarti. Harus sama Mama Nilo dulu gitu kan. Nah sekarang karena ini acara disponsori oleh Kensen, mari kita bekerja dulu. Waktunya cari ayo musik dong, musik dikit. Ayo kasih. Go. Ya. Harus ngiklan kita Go. Oh, iya, harus cari uang. Harus cari uang Go. Apa ini sekarang? Karena beliau ini pejabat. Artinya calon pejabat. Gayanya harus pejabat juga nih. Iya. Apa ini? Tapi ini kita iklanin. Kita dari Partai Oh. Kensen. Kita dari Partai Kensen. Oke. Kita dari Partai Kensen. Kak apa gininya no? Oh.
Oke. Smile. Berat ini kita sok-sokan cosplay pejabat, ada calon pejabat asli. Gini nah tangannya kalau pejabat begini. Gini. Salam pejabat begini. Salam. Oke. Saya biji kopi. Saya rumput tanduk kambing. Kami berdua dari partai Kensen. Kensen. Kami berjanji untuk membuat seluruh masyarakat memiliki stamina yang kuat. Full, iya. Ya, full dan juga kuat. Bapak-bapak kencang terus. Betul. Nah, ini sekarang kita kalau seandainya seorang pejabat. Nah, kalau yang ini silahkan promosikan Kensen dengan gaya seorang pejabat. Bisa nggak kira-kira? Untuk semua kesayangan Mbok Nilu, emak-emak kesayangan untuk memelihara stamina laki-laki dan pria kesayangan kalian, cus kita pesan Kensen. Oh iya, mantap kan? Beda kualitas bro. Oke, tepuk tangan dong buat Nilu. Berarti ini Mbok Nilu boleh pesan untuk beli made ya. Boleh. Beli made siapa? Beli made Luis. Bapaknya anak-anak. Dia mah hobinya bule bro. Silakan tuh Kak. Tidak boleh diskriminasi ya. Oh iya. Kak berusaha biar ukurannya sama sama itu lah. Soalnya kalau Tugek kalau di luar Gaji. itu sering dibilang ibu deportasi. Kok gitu? Karena untuk WNA yang ilegal, yang melanggar aturan, yang bekerja dengan visa yang keliru, itu biasanya pasti Tugek tindak lanjuti dengan pihak. Oh iya, biar institusi akhirnya terkait. dideportasi gitu ya. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang dia langgar. Iya. Nah sekarang terakhir tuh Ge, nih biar masyarakat juga tahu. Sebenarnya kalau menjadi seorang pejabat itu kan masalah utamanya adalah tidak tepat janji yang banyak terjadi. Nah sekarang apa yang membuat masyarakat bisa yakin kepada seorang Nilo Jelantik? Apa visi misi deh itu secara garis besar agar masyarakat bisa yakin kepada Nilo Jelantik untuk menjadi seorang wakil rakyat. Satu tindakan deh terakhir nih. Dalam hidup kita memiliki yang namanya rekam jejak. Ya. Jadi rekam jejak sebelum kita melangkah, karena buat Tugek menjadi pejabat itu yang sekarang terjadi di lapangan adalah banyak ya, tidak semua ya, dari mereka ya memiliki keinginan menjadi seorang pejabat ya dengan tujuan-tujuan yang wis karepmu gitu, terserah menjadi apa gitu kan. Agak konslet lah. Nah, pokoknya. agak konslet lah pokoknya gitu kan. Nah, kita kan ingin menghindari konslet-konslet itu dengan Ya, cara betul. menjadi solusi. Ya. Jadi apa kendala di dalam masyarakat? Satu, misalnya isu kesetaraan gender misalnya. Bagaimana kita memperjuangkan kesetaraan gender di saat yang sama perempuan itu terhormat, di saat yang sama para prianya juga tetap terhormat, tetap bermartabat. Kita menempatkan mereka pada posisi bahwa kepala keluarga, laki-laki sebagai kepala keluarga berhak membahagiakan keluarganya, termasuk istrinya. Di saat yang sama, istri bisa memiliki atau berhak untuk berdiri di atas kakinya sendiri, menempuh karir yang diinginkannya, mau menjadi ibu rumah tangga ataupun misalnya mau bekerja, silakan. Nah, hal-hal seperti itu secara ideal tentu kita harapkan. Akan tetapi banyak kejadian-kejadian di mana banyak sekali ketimpangan antara antara Kewajiban istri. antara keinginan kita untuk Ya, ya. memuliakan para perempuan dengan fakta yang terjadi. Nah, Iya. itu hanya salah satu. Dan permasalahan lainnya, kita di Bali dengan sumber mata pencaharian sebagian besar adalah tergantung dari sektor pariwisata dan juga sektor-sektor penunjang lainnya. Kita sangat kuat, di saat yang sama kita sangat vulnerable, sangat rapuh. Kenapa? Karena jika ada satu kejadian yang menimpa Bali ataupun ada satu misalnya kebijakan yang konslet misalnya yang tidak pro dengan sektor itu sendiri, itu akan sangat mempengaruhi pemasukan dari puluhan bahkan ratusan ribu dari rakyat Bali. Ya. Nah, selama ini kami sudah membuktikan bahwa Nilo Jelantik adalah salah satu dari satu-satunya perempuan, satu-satunya
orang yang berani bersuara, yang menyuarakan hak dari rakyat Bali, hak dari perempuan Bali, hak dari anak-anak kita di Bali untuk mendapatkan keadilan yang berhak mereka miliki, dan kami gunakan akses kami sebagai seorang Nilo Jelantik yang memang sudah sangat dikenal, dihormati dari kalangan kami sebagai rakyat jelata hingga Pejabat, hingga pejabat level selevel menteri bahkan kepala negara. Jadi masukan-masukan kami selalu didengar. Nah, di saat yang sama hal yang kami lakukan itu tentunya menemukan banyak jurang nyerempet, seperti Kak Onyot gitu kan, sering tuh berada di posisi-posisi yang konslet dan nyerempet jurang gitu kan. Kita sering yang saling memegang begini loh, Kak Onyot jangan jatuh, terus habis itu tuh Gek jangan jatuh gitu kan. Nah, kita memerlukan yang namanya perisai. Jadi masyarakat Bali jika ingin memiliki seorang pelayan sejati untuk kalian, jika ingin memiliki seorang yang bisa memperjuangkan kalian dengan 100% dedikasi, kita selain memiliki pedang, kita harus juga punya perisainya. Nah, selain memperjuangkan hak masyarakat Bali dalam sehari-hari, mempromosikan karya mereka, mempromosikan jasa mereka, mempromosikan produk ataupun pekerjaan yang mereka miliki, kita juga harus melindungi, memproteksinya dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan, dalam bentuk networking yang kita miliki. Kita bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan kita gunakan networking tersebut, kita gunakan hubungan-hubungan baik tersebut untuk 100% kepentingan rakyat Bali, jadi bukan kepentingan seorang Nilo Jelantik. Dan kalau ingin tahu bagaimana Nilo Jelantik, apakah tepat janji atau tidak, kalian bisa rekam jejak Mbok Niluh itu, kalian bisa cek, kalian bisa lihat apa yang sudah Mbok Niluh lakukan untuk rakyat Bali, apa yang Mbok Niluh sudah dedikasikan untuk masyarakat Bali, dan ini adalah menjadi sebuah perjuangan, momentum yang sangat besar. Bagaimana untuk pertama kalinya setelah 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun Bali itu tidak memiliki wakil rakyat perempuan di DPD RI. Terakhir itu kita memiliki wakil rakyat di DPD RI itu tahun 2002. Oh, berarti ini setelah 20 tahun akhirnya ada nih calon. Tapi calon sebenarnya ada sebelumnya. Calon ada beberapa, tapi tidak belum berhasil, dan untuk pemilihan kali ini dari sekian calon yang ada dalam daftar, perempuan ada 1 orang. Cuma Nilo Jelantik aja. Woi, tepuk tangan dong. Nah, sekarang itu kan konsep. Nah, sekarang Kak Tantang nih. Berani nggak seorang Nilo Jelantik kalau misalnya nih ya, Astung Karo berhasil naik gitu loh, tunjangan gaji tidak diterima, berani nggak seorang Nilo Jelantik? Pernyataan itu sudah Tugek sampaikan beberapa hari lalu, Kak. Jadi 100% tunjangan dan seluruh gaji dan semua hal yang berkaitan dengan hak seorang pejabat dikasih secara finansial seluruhnya akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Kak Onyot dan semua tim di sini juga menjadi bagian dari yang mengawasi, yang memastikan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada yang berhak, dan di saat yang sama tentu saja kita akan menggunakan kapasitas, kualitas yang kita sudah miliki dengan melakukan proses diplomasi, lobby-lobby dengan semua sektor terkait dengan kemajuan anak-anak muda kita di Bali, terkait dengan perjuangan kita untuk perempuan Bali dan juga anak-anak, dan gunakan semaksimal mungkin Mbok Niluh, use me, maksimalkan kemampuan yang Mbok Niluh miliki, pengalaman yang Mbok Niluh miliki untuk nantinya menjadi jembatan untuk keberhasilan dan kebahagiaan kalian. Oke, terima kasih. Tos dulu dong kita dong. Man.
Tetap memang ini Dan tunjangan nanti saja. untuk semua tunjangan, gaji, dan semua pelaporan terkait apapun kegiatan dari Niluh Jelantik, kalian akan bisa mengaksesnya di niluh.org pada saat nantinya sudah aktif. Dan tentunya kita akan tetap ditemani oleh Kak Onyot yang akan nantinya menyampaikan pesan-pesan baik dengan cara-cara khas beliau, dengan cara konslet. dengan cara konslet, yang nantinya juga bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi masukan untuk pejabat-pejabat lainnya bagaimana seharusnya kalian bersikap, melayani, dan menjadi berkat untuk masyarakat Bali. Berarti intinya kalau seandainya ada orang yang ngadu ke Kak boleh ngadu ke Tuge? Harus. Harus kata harus ya. Oke, cukup sekian obrolan kita kali ini bersama. Satu lagi, Kak. Apa itu? I love you. Untuk Oh enggak. Untuk para pejabat kesayangan, kepala daerah, dan semua pemegang pemangku kebijakan, khususnya yang berada di Bali, mari kita terbuka atas semua masukan, kritik, dan saran. Kak Onyot adalah salah satu tokoh dan sosok yang sangat mau Niluh kagumi karena beliau bisa menyampaikan kritikan beliau dengan cara yang sangat humanis, sangat humoris. Jadi silakan ditunggu undangannya kepada Kak Onyot. Dikritik sekuat-kuatnya, dikritik sekeras-kerasnya sebagai pemacu kalian, sebagai kalian pemicu kalian untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan jika saatnya nanti kalian pengen lagi jadi pejabat, kalian bubuk mau pilih. Kalau kalian sudah jadi berkat. Oke? Asalkan jangan disomasi. Jangan disebasi, itu syaratnya ya. Oke, terima kasih Tuge. Inilah dia sosok hari ini yang sangat menginspirasi masyarakat Bali, dan cukup sampai di sini episode kita kali ini. Kembali lagi di Disko. Diskusi Kak Onyot. Ayo sini semuanya. Ini semuanya. Masuk. 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 Masuk El. Masuk El. Malah diganti. Belum, belum. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, Berarti konslet.